Perkenalkan, nama saya Victor Rivaldi Siraya. Saya berasal dari kelas 2C D3 Akuntansi dengan NIM 2201072043. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang akuntansi tabungan, deposito, dan giro. Yang pertama-tama itu ada akuntansi tabungan. Tabungan adalah simpanan uang di bank oleh nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Akuntansi tabungan adalah pencatatan untuk semua transaksi yang terkait dengan tabungan nasabah, yang meliputi pembukuan buku tabungan, setoran, penarikan, pemindahan bukuan, dan penutupan tabungan. Perlakuan akuntansi tabungan itu ada 4. Yang pertama saldo tabungan dinilai sebesar jumlah kewajiban bank kepada pemilik tabungan. Yang kedua, transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh penabung. Yang ketiga, setoran tabungan yang diterima tunai diakui pada saat uang diterima. Yang keempat itu ada bank memberikan bunga tabungan sesuai dengan kebijakan bank. Untuk akuntansi tabungan itu terbagi dari 2, yaitu operasional tabungan perbankan. Yang kedua ada akuntansi tabungan perbankan. Operasional tabungan perbankan mencakup semua proses dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan, penanganan, dan pengelolaan dana yang disimpan oleh nasabah di rekening bunga tabungan mereka. Ada beberapa aspek operasional tabungan perbankan. Yang pertama itu ada penerimaan dana, kedua pengelolaan dana, yang ketiga pemberian bunga, dan yang keempat dan terakhir penarikan dana. Penerimaan dana adalah proses menerima setoran dana dari nasabah, baik melalui setoran tunai, cek, transfer, elektronik, atau metode lainnya. Yang kedua, pengelolaan dana. Pengelolaan dana itu bank harus mengelola dana nasabah dengan baik, termasuk memberikan akses nasabah ke rekening mereka melalui ATM, layanan perbankan online, dan sebagainya. Untuk pemberian bunga, banyak bank memberikan bunga kepada nasabah sebagai imbalan atas dana yang disimpan di rekening tabungan. Proses perhitungan bunga ini juga merupakan bagian dari operasional tabungan perbankan. Untuk penarikan dana sendiri, nasabah dapat menarik dana mereka dari rekening tabungan kapan saja, dan bank harus memastikan bahwa proses penarikan ini berjalan dengan lancar dan aman. Selanjutnya itu ada akuntansi tabungan perbankan. Akuntansi tabungan perbankan adalah proses pencatatan dan pelaporan transaksi yang terkait dengan rekening tabungan nasabah. Ini melibatkan pencatatan secara akurat semua transaksi yang terjadi pada rekening tabungan, serta pengelompokan, analisis, dan pelaporan data keuangan yang relevan kepada manajemen, nasabah, dan pihak berwenang. Berikut ada beberapa aspek akuntansi tabungan perbankan. Yang pertama itu ada pencatatan transaksi, kedua rekonsiliasi rekening, yang ketiga ada pelaporan keuangan, yang keempat pengawasan kepatuhan. Pencatatan transaksi. Setiap transaksi yang melibatkan rekening tabungan seperti setoran, penarikan, transfer, dan pembayaran bunga harus dicatat secara rinci dalam sistem akuntansi bank. Rekonsiliasi rekening. Bank perlu secara berkala melakukan rekonsiliasi rekening tabungan untuk memastikan bahwa saldo yang tercatat dalam buku bank sesuai dengan saldo aktual yang dimiliki oleh nasabah. Pelaporan keuangan. Bank harus menyusun laporan keuangan yang mencakup informasi tentang rekening tabungan, termasuk total aset, total kewajiban kepada nasabah, dan pendapatan bunga yang dihasilkan. Pengawasan kepatuhan. Dalam beberapa yurisdiksi, bank harus mematuhi peraturan dan standar tertentu dalam akuntansi tabungan perbankan untuk menjaga transparansi dari keamanan dana nasabah. Inti dari operasional dan akuntansi tabungan perbankan adalah untuk menjaga kepercayaan nasabah, memastikan keamanan dana mereka, dan mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Dengan cara ini, bank dapat berfungsi dengan baik dan memberikan layanan yang baik kepada nasabahnya. Selanjutnya itu ada deposito. Operasional dan akuntansi tabungan deposito mengacu pada cara bank atau lembaga keuangan mengelola dan mencatat transaksi terkait dengan produk tabungan deposito. Tabungan deposito adalah produk keuangan di mana nasabah menyetor sejumlah uang di bank untuk jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga tetap. Berikut ini adalah beberapa aspek operasional dan akuntansi yang terkait dengan tabungan deposito. Yang pertama itu penerimaan deposito. Nasabah membuat setoran awal ke rekening deposito mereka.
Bank mengumpulkan dana dari nasabah dan mencatatnya sebagai liabilitas. Yang kedua, jangka waktu. Tabungan deposito memiliki jangka waktu tertentu seperti 1 tahun, 2 tahun, atau lebih. Jangka waktu ini ditentukan oleh nasabah saat membuka rekening. Yang ketiga, ada tingkat bunga. Bank menawarkan tingkat bunga tetap kepada nasabah sebagai imbalan atas dana yang disimpan. Tingkat bunga ini dapat bervariasi tergantung pada periode jangka waktu dan kebijakan bank. Yang keempat, ada pencatatan transaksi. Bank mencatat setiap transaksi terkait deposito, termasuk setoran, penarikan, dan pembayaran bunga. Pencatatan ini dilakukan dalam sistem akuntansi yang tepat. Yang kelima, pembayaran bunga. Bunga pada deposito dihitung berdasarkan saldo harian atau bulanan dan ditambahkan ke rekening nasabah. Bunga ini juga dicatat sebagai beban bank. Yang keenam, ada penarikan dana. Nasabah dapat menarik dana deposito mereka sebelum jangka waktu berakhir. Tetapi, biasanya ada penalti atau pengurangan bunga yang dikenakan. Bank mencatat penarikan ini dan menghitung bunga yang harus dibayarkan kepada nasabah. Yang ketujuh, adalah laporan keuangan. Bank wajib menyusun laporan keuangan yang mencatat semua transaksi dan posisi keuangan terkait deposito. Laporan ini mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Kedelapan, ada akuntansi penyusutan bunga. Bunga yang diterima dari nasabah atas deposito dicatat sebagai pendapatan bank. Beban bunga yang dibayarkan kepada nasabah juga dicatat sebagai beban bank. 9. Akuntansi pengakuan pendapatan. Bunga yang belum diterima pada deposito yang masih berjalan diakui sebagai pendapatan yang masih harus diterima, atau bisa disebut unearned interest income. 10. Ada pajak. Bank harus menghitung dan membayar pajak atas pendapatan yang diperoleh dari bunga deposito. Pajak ini harus dicatat dalam laporan keuangan. Operasional dan akuntansi tabungan deposito adalah bagian penting dari kegiatan bank dan lembaga keuangan yang menawarkan produk ini. Mereka harus mematuhi peraturan perpajakan dan peraturan perbankan yang berlaku serta menjaga catatan yang akurat untuk mengelola produk deposito dengan baik. Selanjutnya itu ada giro. Operasional dan akuntansi tabungan giro merujuk pada cara bank mengelola dan mencatat transaksi terkait dengan rekening tabungan giro. Tabungan giro adalah jenis rekening bank yang memungkinkan pemegang rekening untuk menyimpan dan mengakses dana mereka dengan mudah, termasuk untuk pembayaran sehari-hari, transfer dana, dan penarikan tunai melalui cek atau kartu debit. Berikut adalah beberapa konsep dasar terkait dengan operasional dan akuntansi tabungan giro. Yang pertama itu ada tabungan giro. Yang kedua, akuntansi tabungan giro. Untuk operasional tabungan giro tersendiri ada 4. Yang pertama itu pembukaan rekening, kedua setoran dan penarikan, ketiga pembayaran cek, keempat transaksi elektronik. Pembukaan rekening, proses di mana seseorang individu atau perusahaan membuka rekening tabungan giro dengan bank. Ini melibatkan pengumpulan informasi identifikasi seperti KTP atau identifikasi bisnis, serta penandatanganan perjanjian rekening. Setoran dan penarikan. Pemegang rekening dapat melakukan setoran dana ke dalam rekening tabungan giro mereka dan menarik dana sesuai kebutuhan. Ini dapat dilakukan melalui cek, kartu debit, transfer elektronik, atau penarikan tunai di ATM. Selanjutnya, pembayaran cek. Pemegang rekening dapat menulis cek untuk melakukan pembayaran kepada penerima tertentu. Bank akan mengelola cek ini dan mengurangkan jumlah yang sesuai dari saldo rekening giro. Yang terakhir, transaksi elektronik. Banyak transaksi giro sekarang dilakukan secara elektronik, termasuk pembayaran tagihan, transferan tabang, dan pembelian barang dan layanan melalui kartu debit atau pembayaran online. Yang kedua, akuntansi giro. Akuntansi tabungan giro. Pencatatan transaksi. Setiap transaksi yang terkait dengan rekening tabungan giro harus dicatat dengan akurat. Ini termasuk pencatatan setoran, penarikan, pembayaran cek, dan transaksi elektronik. Selanjutnya, saldo rekening. Bank harus selalu memiliki catatan saldo terkini untuk setiap rekening giro. Saldo ini mencerminkan jumlah dana yang tersedia dalam rekening pada titik waktu tertentu. Rekonsiliasi bulanan. Bank biasanya menyediakan laporan bulanan kepada pemegang rekening yang mencantumkan nama transaksi yang terjadi selama bulan tersebut. Pemegang rekening harus melakukan rekonsiliasi rekening untuk memastikan bahwa catatan mereka sesuai dengan yang ada dalam laporan. Selanjutnya, penyusutan biaya dan bunga. Bank mungkin memberikan bunga kepada pemegang rekening giro atau mengenakan biaya bulanan. Ini juga harus dicatat dengan benar dalam akuntansi. Yang ke-10 ada kepatuhan dan pelaporan regulasi. Bank harus mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku terkait dengan tabungan giro.
termasuk pelaporan kepada otoritas yang berwenang. Sistem akuntansi bank biasanya sangat canggih dan terotomatisasi, dan mengelola ribuan bahkan jutaan rekening tabungan giro secara efisien. Hal ini memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan benar dan saldo rekening selalu akurat. Selain itu, bank juga harus menjaga keamanan data pelanggan untuk melindungi informasi pribadi dan keuangan pemegang rekening. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.